Halo, selamat siang, Stelovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta. Senang banget di kesempatan hari ini Bincang Parlemen hadir kembali untuk Anda tentunya. Dan kita disiarkan secara langsung dari Smart Room lantai 3 DPRD Kabupaten Sleman ya. Seperti yang kita tahu nih, kalau kita berbicara soal rencana detail tata ruang ini menjadi pedoman utama dalam penataan ruang agar pembangunan berjalan secara tertib dan juga berkelanjutan ya. Nah, ini bagaimana sinergi antara DPRD sebagai lembaga pengawas dan juga masyarakat sebagai pelaku di lapangan ini dalam mewujudkan tata ruang yang ideal. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini tentunya. Beliau yang akan mengupas banyak terkait dengan tema kita. Tema kita ada peran DPRD dan juga masyarakat dalam mengimplementasikan rencana detail tata ruang atau RDTR di Kabupaten Sleman. Untuk Anda di kesempatan ini bisa menyimak untuk obrolan menarik di kali ini Bincang Parlemen itu di starjogja.com maupun di harianjogja.com. Narasumber sudah hadir, beliau Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, ada Bapak Bambang Sigit Sulaksono ST. Beliau juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sleman, dan juga ada PLT Kepala Dinas Pertanahan dan juga Tata Ruang Kabupaten Sleman. Beliau ada Ibu Insinyur Rin Andriani MT. Kita langsung sapa beliau berdua, Pak Bambang dan juga Ibu Rin. Selamat siang Pak Bambang, Ibu Rin. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak aktivitas tentunya ya. Gembira. Baik, harus seperti itu ya Pak Bambang ya. Baik, ini kalau kita berbicara soal RDTR begitu ya, kan banyak masyarakat yang memang pengen mendambakan di Kabupaten Sleman itu menjadi ruang publik yang layak untuk ditempati, ditinggali, dan juga aktivitas berbagai itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan kayak gitu ya. Nah, kita berbicara dulu terkait dengan RDTR ya. Ke Ibu dulu nih, Bu Rin. Bisa jelaskan dulu Bu secara singkat nih terkait dengan seperti apa sih RDTR yang di Kabupaten Sleman, silakan. Ya. Jadi kalau rencana detail tata ruang Kabupaten Sleman itu berdasarkan rencana tata ruang wilayah itu saat ini terbagi atas 4 kawasan. Jadi ada di kawasan Sleman Timur, kawasan Sleman Barat, kawasan Sleman Tengah, dan kawasan Sleman Utara. Jadi masing-masing punya tema sendiri. Jadi ke kawasan Sleman Timur itu lebih ke cagar budaya, karena di situ ada Candi Prambanan, Ratu Boko, Candi Kalasan. Nah, jadi kita bertemakan adalah sosial budaya untuk cagar budaya. Kemudian kalau di Sleman Barat itu adalah ke sektor pertanian. Di sana karena dari dulu bahwa daerah Sleman Barat itu menjadi lubung pangannya DIY gitu loh. Nah, kalau Sleman Tengah ini adalah baru sektor ekonomi karena berdekatan dengan kota Yogyakarta. Kemudian Sleman Utara yang sekarang sedang kami selesaikan itu adalah berbasis penanggulangan kebencanaan. Jadi karena berdekatan dengan Gunung Merapi. Itu tema-tema di dalam 4 kawasan yang ada di RDTR Sleman, Kabupaten Sleman. Baik, dari beberapa sektor yang ada 4 tema begitu ya, yang saat ini perlu di-highlight atau terkait dengan kebutuhan khusus apa yang nanti bakalan ditambahkan nih agar sektor tersebut bisa meningkat. Ini di sektor yang mana, Ibu? Yang jelas semua sektor tersebut atau semua tema tersebut intinya adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Sleman khususnya. Jadi bagaimanapun temanya, semuanya harus mendukung kesejahteraan masyarakat. Baik, kembali ke masyarakat begitu ya. Baik, kita ke Pak Bambang nih Pak. Bapak sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan juga regulasi nih ya. Ini bagaimana DPRD melihat urgensi nih penerapan dari RDTR dalam mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sleman agar tidak tumpang tindih, Bapak? Ya, terima kasih. Untuk RDTR tadi disampaikan oleh Bu Rin, di Sleman ada 4 ya. Dari 4 itu memang semuanya punya kekasan sendiri-sendiri. Disampaikan kalau saya mencermati yang ada di Sleman ini semuanya kan kepengennya hidup nyaman di Sleman. Sleman itu menjadi idolanya pendatang. Nah, ini repot. Kalau tidak ada yang ngatur di tata ruang, nanti Sleman itu jadi bangunan semua. Maka adanya RDTR ini untuk mengatur biar nanti ada tata ruang, ada ruang terbuka hijau, ada kawasan pertanian, ada kawasan
tadi yang tengah perekonomian dekat kota ya, itu ada kawasan kampus dan sebagainya, pendidikan juga. Nah ini kami dari DPRD Sleman mendorong, khususnya kemarin kami yang di Sleman Timur itu kan tadi disampaikan kekasannya itu untuk budaya. Tetapi di samping budaya di sana itu banyak sekali pariwisata sekarang yang sedang luar biasa. Nah makanya kami di DPRD mendorong memberikan fasilitas anggaran untuk pembangunan infrastruktur khususnya daerah-daerah yang memang mendukung perekonomian warga masyarakat di Sleman Timur. Kalau di Sleman Barat anggarannya kebanyakan untuk ya pertanian, irigasi, jalan usaha tani dan sebagainya. Nah sekarang memang ke depan 4 RDTR tadi itu rencananya tidak dipisah-pisah. Betul. Karena kalau dipisah-pisah itu nanti mesti ada daerah yang ditinggalkan. Ya, ada daerah yang ditinggalkan. Wah, ini yang memberikan PAD bagus Sleman Timur. Nah, Sleman Barat udah gak digatekin lagi. Maka nanti kalau sudah dijadikan satu, di situ akan kita lihat perimbangan wilayah. Karena warga Sleman itu kan tidak hanya dari barat, timur, utara, tengah. Semuanya warga Sleman, semua menuntut untuk hidup sejahtera. Sleman Barat pun juga harus diperhatikan biar kehidupannya lebih sejahtera. Baik, ini ke Ibu nih, ini luar biasa dari 4 sektor tadi ya, bahwa memang kedepannya akan jadi satu, biar seperti yang Pak Babang tadi bilang itu kan tidak ada kesenjangan gitu ya, misalnya di timur naik, di tempat lain nanti ditinggalkan gitu. Nah ini bagaimana dari peran Ibu ya di sini ya, dalam menjaga nih agar semua sektor itu tetap bisa berjalan seimbang atau seiringan Ibu? Ya, jadi dalam menyusun rencana detail tata ruang itu kan ada pedomannya ya, kayak pedoman. Jadi rencana tata ruang itu harus berpedoman pada RPJMD. Jadi kita juga harus melihat RPJMD-nya kabupaten, apalagi Renstra yang sekarang disusun sampai 2030 ya. Ini menjadi dasar untuk dalam menyusun rencana tata ruang. Jadi supaya sinkron, karena nanti RDTR kan menjadi istilahnya rencana tata ruang pun menjadi panglima pembangunan. Jadi memang untuk mendapatkan tadi ya keadilan. Keadilan belum tentu adil bagaimana gitu ya, tapi semua dapat sejahtera seperti Pak Bambang sampaikan itu ya. Mau nggak mau memang potensi-potensi yang ada itu dikembangkan semaksimal mungkin gitu, seperti itu. Dan caranya adalah kita melihat potensi-potensi wilayah, walaupun tadi tema-tema sudah ada, tapi kan potensi itu nanti menjadi jalan gitu ya Pak. Jadi kayak misalnya pertanian, mestinya harus banyak insentif pertanian ya Pak Bambang. Betul, ya. Insentif pertanian itu harus masuk di situ. Kemudian ketika terjadi pembangunan di wilayah yang harusnya tidak terbangun, kita harus berani melakukan disinsentif atau penindakan sehingga rencana tata ruangnya itu bisa sesuai menjadi yang sesuai dengan pemanfaatan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi di dalam aturan kita sudah ada pedoman Pak. Jadi dari Kementerian ATR itu sendiri sudah ada pedoman dalam mewujudkan rencana tata ruang yang akan yang sudah direncanakan untuk diwujudkan sesuai gitu loh. Jadi ada pengaturan, kemudian ada pemanfaatan, ada pengawasan atau pengendaliannya. Di sini harus semuanya berperan serta. Baik. Itu. Jadi juga sempat dikatakan oleh Pak Bambang begitu ya, misalnya di Sleman Timur gitu kan, diusungnya atau konsepnya adalah ke budaya kayak gitu. Sedangkan banyak sekali potensi-potensi wisata itu yang sekarang sedang naik juga. Nih, apakah nanti ke depannya juga mereka akan dijadikan atau berubah haluan atau bagaimana, atau bisa berjalan beriringan begitu Bu Rin? Bisa sekali. Jadi memang di Sleman Timur sudah sangat berkembang, ada Ratu Boko, ada Candi Prambanan, kemudian Candi Banyunibo, kemudian banyak investasi ya, investor yang tertarik akan mengembangkan wilayah yang tebing breksi yang juga menjadi fenomenal. Jadi itu sudah banyak menarik investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut seperti itu. Tapi yang menjadi acuan sekarang ini ada surat edaran dari Menteri ATR yang terbaru Pak Bambang itu 22 September itu
Yang menyarankan bahwa lahan baku sawah. Jadi ada istilahnya sekarang lahan baku sawah lagi Pak Bambang. Kalau kemarin kenalnya ada lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian lahan sawah dilindungi. Sekarang ada LSD lagi. dulu. Iya, sekarang ada lagi lahan baku sawah LBS. Nah, ini yang sekarang di surat edaran menteri itu LBS itu yang tidak boleh dialihfungsikan. Nah, jadi sekarang dalam kita yang sekarang tahun ini lagi menyusun rencana detail kawasan Sleman Utara, ketika waktu lalu lahan-lahan tersebut mungkin Pak Bambang juga pirsa nggih, tumpang tindih tidak satu gitu. Ini sekarang harus jadi satu. Jadi ya lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan sawah dilindungi, lahan baku sawah itu harus satu peta. Iya, itu kebijakannya. Itu untuk yang terbaru ya, 22 September kemarin ya. Iya, dan itu nanti itu diberlakukan nasional itu untuk penyusunan rencana tata ruang. Baik. Kita ke Pak Bambang nih. 22 September itu baru ternyata ya. Jadi ini bagaimana proses dari penyusunan dan juga penetapan nih terkait dengan RDTR yang dilakukan oleh Kabupaten dan juga DPRD terkait dengan adanya tambahan baru nih 22 September di lahan baku sawah. Karena setiap penyusunan itu pasti akan ada rencana-rencana tersendiri sehingga emang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan Pak Bambang. Ini bagaimana? Monggo silakan. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya kabar menarik. Ya, kabar menarik. Kebetulan di 2019 waktu itu saya ketua Pansus RT RW Bu ya. Jadi saya menyusun itu sudah kami dorong. Kan yang kemarin terjadi itu sawah yang dilindungi di LP2B dan sawah yang diatur lewat LSD itu tempatnya beda. Betul. Ini jadi Sleman itu nanti sawahnya lebih banyak karena LP2B itu 18.000 sekian hektar, LSD 12.000 sekian hektar. Nah, dengan kabar baik ini saya sendiri sebagai anggota dewan malah mendorong ini lebih dikuatkan lagi. Jadi kalau yang sudah sawah ya tetap dipertahankan sawah, tapi dengan catatan pemerintah harus hadir. Karena kalau sudah dibakukan menjadi sawah, otomatis kan tidak bisa dikembangkan ke yang lain. Maka dulu kita juga pernah mengusulkan untuk sawah-sawah yang sudah ditetapkan tidak boleh berubah fungsi, beralih fungsi, itu misalkan dibantu PBB-nya mungkin bayar separuh atau sebagainya, itu salah satu perhatian. Atau mungkin malah karena dia dipertahankan sawah, dibantu tentang bibitnya, pupuk dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu perimbangan perhatian pemerintah. Apalagi pemerintah yang sekarang Pak Prabowo itu tujuannya yang nomor satu itu adalah ketahanan pangan. Artinya kalau ketahanan pangan ya bidang pertanian itu menjadi hal yang utama untuk periode ini. Baik, artinya bahwa dalam prosesnya ke depan itu juga kalau misalnya sudah tertuang nih, itu masuknya ke lahan sawah yang memang tidak boleh diapa-apain, harus ada supporting juga begitu ya Pak? Iya harus ada, karena kalau tidak disupport ya kasihan Mas, karena sekarang itu PBB yang ada di sawah dan pinggir jalan provinsi misalkan, itu PBB juga tinggi, padahal hasilnya sawah kan juga belum tentu panennya bisa menutup itu. Oke, baik. Ini juga bagaimana masyarakat dilibatkan nih dalam proses nanti adanya penyusunan dan juga penetapan RDTR sendiri? Kalau RDTR itu kan perbub ya, dasarnya perbub dari Perda, Perdanya RT RW. Nah, kami di dalam menyusun Perda itu pasti kita melibatkan warga masyarakat. Jadi, lewat nanti ada sosialisasi, lewat public hearing dari dewan. Jadi masukan-masukan dari masyarakat akan kita tampung, kita kaji sehingga nanti bisa menghasilkan perda yang betul-betul bisa dinantikan dan bisa diharapkan untuk kesejahteraan warga Sleman. Baik, untuk kesejahteraan warga Sleman gitu ya. Baik. Kita ke Ibu nih. Tadi kan sempat dijelaskan juga bahwa memang adanya perhatian dan juga libatan dari masyarakat itu diperlukan juga untuk bikin satu penetapan atau penyusunan RDTR kayak gitu ya. Ini bagaimana komponen apa saja nih yang mesti harus di-highlight agar masyarakat itu juga bisa ikut terlibat nih dalam penyusunan juga penetapan di sini? Ya, jadi memang kalau kami salah satunya seperti sampaikan Pak Bambang ya, nanti kita ada konsultasi publik lah atau public hearing seperti itu. Ini kemarin ketika
kita sosialisasi dengan Komisi C, Iya. itu ada usulan dari beberapa masyarakat kalau memang bisa juga public hearingnya nanti itu secara online, Ya, daring, daring. tidak harus tatap muka, gitu, sehingga jangkauannya lebih luas lagi. Di sini kan jadi segala sektor dari masyarakat yang mungkin berbasis investasi bisa memberikan masukan, masyarakat petani bisa memberikan masukan, akademisi bisa memberikan masukan, seperti itu. Karena di dalam membuat rencana detail tata ruang itu kan kita ada pola ruang, ada struktur ruang. Nah, kalau pola ruang itu kalau misalnya dari Bapak Ibu atau Mas Mbak di sini taunya zona kuning, zona hijau, betul. nah, seperti itu pola ruang. Tapi kalau struktur ruang itu adalah misalnya rencana peningkatan jalan, pembuatan jaringan irigasi, kemudian pembangunan terminal segala macam. Jadi ini itu adalah komponen-komponen penyusun rencana detail tata ruang. Jadi di sini masyarakat bisa memberikan masukan, termasuk misalnya nanti ada rencana trayek ya kan sekarang Iya. juga rencana debit sekolah, kemudian segala macam itu nanti kan bisa dimasukkan dalam rencana detail tata ruang juga itu, Mas. Baik. Iya. Ini juga dalam pengaturannya atau beberapa rencana yang sudah disampaikan Ibu Din, pasti ada tantangan-tantangan tersendiri dong ya dari dinas nih untuk bisa mengelola bahwa ini nanti berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan nih. Sampai dengan sejauh ini tantangannya apa saja, Bu? Pembangunan lebih cepat dari rencana. Betul itu. Iya, itu. Iya, jadi karena apa ya? Mungkin masyarakat merasa bahwa tanah itu hak perdata mereka ya. Sehingga ketika diatur, nah ini yang harus persuasifnya harus baik gitu ya. Ketika kita harus mengatur mereka diperbolehkan sejauh mana. Terus yang berikutnya lagi tantangannya adalah ketika seseorang melakukan investasi tidak melihat rencana tata ruangnya, sehingga pembelian tanah itu kadang-kadang mereka jadi kecele ya. Oh ternyata tata ruang yang tanah yang saya beli tata ruangnya pertanian, saya beli nggak bisa saya bangun nih kan seperti itu. Baik. Jadi lebih ke pemahaman masyarakat bahwa dalam melakukan pemanfaatan ruang lihatlah rencana tata ruangnya. Harus dilihat dulu ya, Iya. biar pemanfaatnya bisa semaksimal mungkin begitu ya. Betul. Dari Pak Bawang ada tambahan? Kalau kita lihat di lapangan, Sleman ini kan termasuk daerah seksi bagi pengembang. Tadi Bu Rin sudah menyampaikan perencanaan dengan pembangunan lebih cepat pembangunan, dan itu memang terjadi. Sekarang ini kalau kita lihat khususnya untuk daerah-daerah yang produktif, jadi ada Mati, Ngamping, Godian ini sudah masuk ini sekarang tumbuh perumahan-perumahan pengembang ya, perumahan yang dikembangkan baik perorangan maupun perusahaan. Nah ini memang perlu diatur. Kalau tidak diatur nanti jadi apa? Ya tadi sampaikan, jangan-jangan nanti beli tanah yang tadi sudah disampaikan zonanya nggak masuk ya asal bangun saja. Nah ini nanti akan bertabrakan dengan tujuan pemerintah. Padahal pemerintah daerah mengatur itu kan tujuannya biar demi kebaikan dan perencanaan ke depan itu wilayah Sleman bisa tertata dengan baik begitu. Baik, ini juga satu pertanyaan menarik. Tadi kan sempat dijelaskan sama Bambang bahwa ketika ingin berinvest atau membeli tanah di Kabupaten Sleman kan harus memperhatikan tata ruang dulu. Nah, ini dalam konteks pengawasan nih RDTR untuk DPR ini seperti apa sih bentuknya Bapak? Agar ketika kita melihat di lapangan itu rencana-rencana yang sudah ditetapkan itu berjalan sesuai dengan tracknya. Tidak bahwa ada investor masuk ternyata salah kaprah nih atau salah ruang nih yang harusnya untuk misalnya pertanian malah dibikin perhotelan misalnya kayak gitu. Ini bagaimana monggo silakan. Sesuai dengan fungsi dewan, salah satunya ada di bidang pengawasan. Nah, pengawasan itu kami kan harus mengatur juga memperhatikan regulasi yang sudah kita sepakati bersama. Dan itu harus dilaksanakan. Jadi harus taat dengan aturan. Kalau tidak taat dengan aturan, ya nanti mesti ada punishment, ada sanksi-sanksi dan sebagainya. Nah, kami harapkan untuk pengembang
karena wilayah Sleman itu masih sangat luas sebenarnya. Betul, iya. Apalagi ada kabar baik nanti sawahnya di DK siji. Itu lebih bagus Mas, tidak nyebar. Maka nanti saya yakin banyak mungkin LP2B yang kemarin 8 angkanya tetap di 18.000 sekian, tapi dengan irisan-irisan tadi mungkin ada yang bisa dialihkan ke yang lain. Jadi kan ini kan ada 3 irisan sekarang kan. Tadi LP2B 18.000 sekian hektar, ada LSD 12.000 sekian hektar. Nah, ini nanti kalau digabung kan totalnya kan hanya jadi 18.000 toh. Begitu loh. Jadi LSD masuk di LP2B, terus tadi LBS masuk di LP2B. Begitu Mas. Jadi lebih secara luasan lebih kecil nanti. Baik, dari Ibu ada tambahan terkait dengan misalnya peruntukannya berbeda nih. Ya, jadi memang ketika terjadi tidak kesesuaian ya, dalam pemanfaatan itu ada 2 hal yang yang dilakukan. Pertama pembinaan atau melakukan sanksi karena dia melakukan pelanggaran seperti ini. Jadi kami hanya memberikan surat peringatan seperti itu ketika terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan. Kemudian terakhir pemasangan pelang. Pelang memberitahukan bahwa bangunan di sini tidak sesuai seperti itu. Itu yang bisa yang selama ini baru dilakukan. Berarti tetap ada edukasi ke masyarakat juga begitu ada, ya Bu ya? Iya, jadi kalau kami edukasi ke masyarakat itu memang kalau sosialisasi kita sangat terbatas sekali ya, tatap muka ya. Tapi kita sudah melakukan secara online sih ya. Media-media sekarang kan sudah terbuka untuk bisa diakses dengan mudah. Kemudian rencana tata ruang itu kan juga sudah masuk di JDIH Sleman ada, kemudian di website Pemkab secara online itu sudah bisa diakses dengan mudah sampai ke lokasi-lokasi yang lebih detail mencari itu lebih mudah sekali. Sekarang teknologi memudahkan semuanya untuk mengakses secara mudah dan cepat sebenarnya. Baik, itu juga tergantung dari masyarakat juga begitu ya. Iya. Apakah dari informasi yang sudah diberikan oleh dinas itu sudah sampai atau belum kayak gitu ya. Ini satu lagi sebelum kita ke jeda ini, apakah dari RDT ini bisa mengatasi perkembangan Sleman untuk beberapa tahun ke depan yang terbaru nanti? Iya. Jadi nanti disampaikan Pak Bambang, berarti nanti rencana kami itu kan mau revisi ya. Jadi RT RW-nya Sleman itu kan kemarin Desember 2021. 2021 ya? Nggih, 2021 Bapak ditetapkannya. Jadi kami udah harus membuat revisi, Pak. Jadi rencananya tahun 2026 besok kami melakukan revisi RT RW. Jadi tahun ini kami mengajukan ke Kementerian ATR untuk peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Kami berharap di awal tahun depan atau di akhir tahun ini kita bisa mendapat jawaban untuk disetujui kita melakukan revisi rencana tata ruang wilayah. Jadi nanti karena sudah 5 tahun, maka nanti kan kita melihat dinamika pembangunan yang ada di Sleman, maka semuanya itu akan bisa terlihat untuk kita revisi di rencana tata ruang. Jadi kita berharap rencana tata ruang 5 tahun ke depan itu pun juga sudah bisa diakomodir di tata ruang yang terbaru. Baik. Seperti itu. Kalau 5 tahun ke depan artinya bahwa pasca adanya jalan tol itu juga sudah termasuk ya. Sudah. Baik. Nah, kita akan jeda dulu Ibu dan juga Bapak ya. Buat Anda yang ingin bergabung, kami membuka layanan pertanyaan di 0818621013. Boleh DM di Instagram kami di @starjogja.com. Kami akan segera kembali tentu jadi bincang parlemen. Baik, selamat siang untuk hari yang baru saja bergabung. Tentunya kita masih di Bincang Parlemen dan masih disiarkan secara langsung dari Smart Plom Lantai 3 DPRD Kabupaten Sleman. Untuk Anda yang di kesempatan hari ini sudah menanyakan terkait dengan tema kita, peran DPR dan juga masyarakat dalam mengimplementasikan rencana detail tata ruang RDTR Kabupaten Sleman. Terima kasih, nanti kita akan bacakan. Dan buat Anda masih bersama dengan kita, beliau adalah Komisi Ketua C DPRD Kabupaten Sleman selaku sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sleman. Ada Bapak Bambang Sigit Sulaksono ST dan juga PLT Kepala Dinas Pertanahan dan juga Tata Ruang Kabupaten Sleman. Ada Ibu Insinyur Rin Andriani MT yang sudah bergabung di Instagram kita. Langsung kita tanyakan. Ada Bapak Edi Subono Putro
apakah RDTR juga mengatur soal lahan hijau di pertanian dan apakah diantisipasi soal penurunan lahan pertanian karena dipakai buat pemukiman atau usaha masyarakat? Silakan, mau Ibu Rin dulu, silakan. Ya, sudah memang mengatur. Jadi rencana detail tata ruang mengatur zona pertanian, zona permukiman, zona perdagangan jasa, zona perkantoran dan segala macam. Dan ini sudah diantisipasi tadi bahwa lahan pertanian itu kita kunci tadi yang sampai kita bicara di awal ya tadi dengan ada Pak Bambang juga, ada rencana bagus sawah, rencana pertanian pangan berkelanjutan, sama lahan sawah dilindungi. Nah ini lahan-lahan yang tidak bisa dialihfungsikan. Jadi luasannya sudah ditetapkan, sudah ditetapkan sehingga bisa aja sawah tapi kok memang tidak termasuk di dalam zona lahan sawah tadi, LBS atau LSD atau LP2 masih bisa dimanfaatkan, bisa dialihfungsikan, bisa dibangun, itu bisa. Tapi kalau lahan sawah yang benar-benar berada di dalam klasifikasi tadi LSD, LBS atau LP2B sudah tidak bisa dibangun lagi. Memang sudah ada undang-undangnya begitu sudah ya? Ada, iya, sudah ada pakemnya itu karena kalau misalnya kita mengajukan alokasi atau poligon atau delineasi yang termasuk lahannya harus dijaga, terus kita mau merubah itu menjadi ruang yang bisa terbangun gitu, itu dari kementerian akan menolak permohonan rencana tata ruang dari daerah. Seperti itu. Baik, dari Mas Ganang juga ini bertanya, dengan adanya jalan tol nih, apakah dimungkinkan sentra pertumbuhan ekonomi itu akan baru atau apakah Sleman hanya akan menjadi penonton saja? Silakan dari Pak Bambang dulu. Terima kasih. Jadi Sleman itu kan termasuk wilayah yang dilalui jalan tol. Nanti ini sudah dibangun dari Prambanan, Kalasan ke barat, nanti sampai Gamping dan seterusnya. Nah, Ngarso Dalem pernah ngendiko bahwa jalan tol di atas semua yang ada di kota-kota yang lain itu kalau di Jogja kelihatannya kok diminta turun, khususnya untuk masuk di wilayah itu. Mungkin Monjali Timur itu kayaknya tidak di atas, ya. Di situ ada tujuannya. Tujuannya apa? Di situ kan nanti mesti ada exit tol kan. Nah, jadi orang berjalan di tol diharapkan juga bisa mampir Jogja. Ya. Kalau mampir Jogja berarti kan ada uang yang lewat di Jogja. Begitu. Perekonomian Jogja bisa naik. Ya. PAD-nya juga ikut naik. Nah, di sini diharapkan kami lihat set plan untuk jalan-jalan tol ini, diharapkan nanti contohnya di daerah Tempel itu nanti ada exit tol juga, exit tol. Nah di daerah exit tol itu nanti kita buat di situ menjadi daerah ekonomi begitu. Mungkin banyak rumah makan dan sebagainya. Jadi di situ nanti memang diharapkan bisa menjadi tempat istirahat oleh pejalan tol yang ada di Jogja. Kalau dipakai lewat saja nanti Jogja nggak dapat apa-apa nanti. Baik. Begitu. Tetap harus ada singgah dulu di Jogja begitu. Iya, harus begitu harapannya ya. Baik, dari Burin ada tambahan, mau silakan. Ya itu sudah banyak kajian, itu sudah dilakukan kajian untuk exit tol dan segala macam baik dari provinsi maupun dari Sleman. Ya, jadi nanti kajian tersebut menjadi bahan dalam penyusunan rencana detail tata ruangnya yang terbaru. Baik, satu lagi dari Mas Widi di Sleman Barat tuh sekarang sudah jadi salah satu wilayah favorit hunian. Apakah ini juga termasuk dalam antisipasi RDTR Kabupaten Sleman? Silakan Ibu. Ya, jadi memang untuk rencana detail tata ruang ini kan sampaikan Pak Bambang tadi bahwa nanti kita akan menjadikan satu. Jadi yang empat kawasan ini, kemudian tahun depan kita revisi rencana tata ruang wilayah. Kemudian setelah itu RDTR-nya baru kita lakukan revisi menjadikan satu. Otomatis
segala sesuatu yang sudah terbangun ataupun yang menjadi dampak atau yang direncanakan, apalagi mungkin renstra-nya juga sudah ada kan yang terbaru, itu menjadi bagian dalam penyusunan rencana tata ruang. Oke, baik. Dari Pak Bambang ada tambahan? Karena tadi saya mendengar dari Sleman Barat sudah menyampaikan di sana hunianya Bertambah. nyaman. Ya. Di sini dengan RDTR nanti dijadikan satu, itu kan otomatis nanti tidak ada blok-blok lagi. Nah, nanti kawasan zona pertanian itu diharapkan walaupun Sleman Barat itu menjadi lumbungnya, tetapi nanti di situ pasti ada juga daerah-daerah yang bisa dibangun untuk permukiman begitu. Jadi tidak mungkin semuanya dipakai untuk persawahan. Baik. Jadi karena sekarang ini kemarin kami juga mengundang kementerian, di Sleman Barat pun juga banyak sekali persawahan yang tidak digarap. Ini kan juga permasalahan. Jadi sebenarnya kalau yang tidak digarap sama sekali itu zonanya tidak masuk tadi LP2B dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Baiklah. Terus juga nih dalam pengawasannya nanti nih Pak Bambang, indikator apa saja yang akan digunakan oleh DPRD untuk menilai nih keberhasilan dari penetapan RDTR yang nanti bakalan diberikan? Jadi untuk RDTR yang nanti akan disusun menjadi satu, itu saya yakin penyusunannya pasti setelah RT/RW, setelah RT/RW. Nah, itu akan mengacu dari Perda RT/RW yang terbaru. Di situ nanti saya yakin di dalam penyusunan Perda RT/RW terbaru nanti kita akan melihat situasi yang ada sekarang plus dulu itu rencananya kayak apa toh. Nah, ini kan nanti pasti kita tidak mungkin menutup mata dengan kondisi yang ada sekarang. Tetapi regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu harus kita hormati, kita taati begitu. Ya, jadi untuk pengembangan Sleman ke depan tetap tidak lepas dari RDTR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya mendorong pemerintah tetap dengan taat dengan RDTR yang sudah ditetapkan. Jangan gawe peraturan dewi kok malah ditabrak dewi gitu kan. Iya, ini repot nanti. Kakak pendukung di situ ya. Baik. Artinya bahwa ketika sudah ditetapkan ya harus jalan bareng-bareng gitu ya biar bisa dimaksimalkan. Terus juga nih dari dinas nih dalam prakteknya Ibu kan masih ada sering terjadi yang namanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh dinas kayak gitu. Nah, dengan kondisi yang kayak gini apakah di Sleman sendiri itu masih ada kasus-kasus seperti ini atau memang sudah diminimalisasi? Masih ada terjadinya pembangunan istilahnya gini. Kalau alih fungsi lahan itu mungkin yang dimaksudkan di sini adalah pembangunan atau pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ya, jadi dimungkinkan ketika kondisi sekarang sawah, tapi rencana tata ruangnya boleh, kan terjadi alih fungsi sebenarnya. Baik, ya. Mungkin konteksnya di sini mungkin saya hanya mau menyampaikan bahwa konteksnya ini adalah sawah yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Itu masih ada. Nah, di sini emang fungsi pengendalian yang masuk. Jadi kita melakukan pengawasan seperti itu. Seperti ada istilahnya di aturan kami ini ada namanya istilah audit tata ruang. Jadi nanti bisa dilihat pertama kali melihatnya adalah dengan satelit ya, dengan satelit ditampalkan existing sama rencana tata ruang mana yang ada terbangun yang tidak sesuai. Baik. Seperti itu. Baik. Ini juga bagaimana cara dari dinas nih untuk bersinergi dengan DPRD agar rencana tata ruang yang sudah ditetapkan itu bisa berjalan on the track nih Bu. Iya. Kami berharap dari Dewan juga melakukan Pak ya sosialisasi atau melakukan peningkatan peran masyarakat Pak. Jadi untuk meminimalisir terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai itu segala macam, kita kemarin sudah melakukan sosialisasi bersama-sama Dewan, sehingga dan arahan dari Pak Bupati sebagai kepala daerah itu bahwa ketika kita dalam satu merencanakan kita harus terlibat ke masyarakat, harus mendengar terhadap masyarakat, kemudian kita juga harus menyampaikan aturan kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat meminta
saya minta wilayah saya bisa untuk ini, tapi kemudian kita harus feedback lagi, misalnya aturannya seperti ini, kalau seperti ini masyarakat seperti apa. Jadi memang dialog antara masyarakat sama dinas atau Pemda itu memang, dan juga Dewan harus sering, mau nggak mau harus rutin Pak Bambang. Iya gitu, karena untuk mendapatkan suatu perencanaan yang belum ideal tapi terbaik. Belum ideal tapi terbaik. Iya, Oke. karena kalau harus memuaskan semua pihak nggak bisa. belum bisa. Baik, ini dari Pak Bambang nih, bagaimana sinergi nih dengan dinas agar pengelolaan terkait dengan tata ruang itu bisa semaksimal mungkin? Ya, terima kasih Mas. Jadi Dewan itu kan sebenarnya kita itu wakil rakyat ya wakil rakyat, ya pesuruhnya rakyat. Jadi setiap masalah ada apa-apa pun ke Dewan. Nah, di situ kita harus bisa menjembatani antara kepentingan warga masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Tadi disampaikan oleh Bu Rin betul, Sleman memang untuk sosialisasi perda khususnya tata ruang ini masih kurang. Nah, masih kurang. Kadang masyarakat itu tidak ngerti. Karena tidak ngerti tadi, terus kalau bangun seenaknya karena nggak ngerti. Nah, maka di sini fungsi Dewan pun karena sebagai wakil rakyat harus kita memprogramkan untuk sosialisasi perda gitu ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya nanti setelah kita sosialisasikan, warga masyarakat semakin pintar, semakin cerdas, otomatis nanti dia akan pelan-pelan bisa mengikuti aturan. Khusus untuk warga masyarakat yang dilalai hanya punya tanah itu tok begitu ya, jadi nggak punya tanah yang lain, nanti dibuktikan oleh perangkat desa itu juga pemerintah daerah tidak bisa semena-mena terus nggak boleh ya, karena punyanya cuma itu tok. Maka di situ juga ada kebijakan, asal untuk pemukiman sendiri itu mungkin kita ada toleransi begitu. Ya. Baik, ini kalau dari Ibu sendiri nih, sudah ada nih program atau kegiatan apa saja yang sudah diimplementasikan terkait dengan RDTR yang sudah berjalan, Ibu? Ya, jadi kalau di dinas kami kan tadi perencanaan, pemanfaatan, sama pengendaliannya atau pengawasan. Kalau perencanaan kita menyusun aturan ya, kemudian pemanfaatannya itu adalah yang sekarang kita kenal dengan OSS. OSS ya. Ya, jadi adanya rencana detail tata ruang ini kan sudah, yang Sleman ini sudah terintegrasi dengan OSS, sehingga ketika untuk yang berusaha itu bisa terbit otomatis jika sesuai. Ada tambahnya jika sesuai akan Jika terbit, sesuai. ya, Jika sesuai. akan terbit otomatis dengan OSS seperti itu. Jadi setelah kita buat perencanaan, kemudian kita bekerja sama dengan Kementerian ATR sama BKPM untuk mengintegrasikan tadi RDTR itu ke dalam OSS, sehingga masyarakat pemakaiannya bisa mudah. Tidak ada verifikasi lagi Pak ini nanti, Mas, ini nggak ada verifikasi. Kemudian namun kami juga punya kewajiban harus melakukan pengawasan. Nah, di sini ada kegiatan penilaian KKPR. Ya. Di sini ada, kemudian ada istilahnya pengawasan teknis. Nah, ini yang kita lakukan, kegiatan pengawasan terhadap dokumen-dokumen atau dokumen-dokumen OSS yang terbit maupun pembangunan yang dilakukan. Oke, baik. Artinya bahwa sudah ada ya peran teknologi digital yang sekarang sudah dilakukan juga kayak gitu, Bu ya. Sudah. Nah, ini apakah sistem ini juga sudah efektif untuk mendukung keterbukaan data bagi publik, Bu? Sudah lengkap. Jadi tuh OSS itu se-Indonesia. So, Indonesia bisa diakses. Satu Indonesia. Oke. Iya, jadi mau di luar negeri aja bisa. Mau memanfaatkan ruang itu bisa. Itu informasi di dalam OSS itu adalah semua rencana tata ruang yang sudah disahkan itu masuk semuanya. Jadi kita mau cek di Sumatera bisa, di Pulau Jawa mana aja yang sudah terbit segala macam. Baik, tadi udah sempat ngobrol dengan Pak Bambang terkait dengan kalau misalnya kita pengen invest atau membeli tanah, sudah ada informasinya ya bahwa ini peruntukannya untuk apa kayak gitu, Pak ya? Sudah muncul nanti, ya, sudah muncul. Itu untuk juga pemanfaatan ke depannya ya, Pak ya. Kalau misalnya nih dari sistem yang sudah dibangun kayak gitu ya, ternyata banyak yang invest tapi belum
apa ya, sempat untuk digunakan. Jadi masih yang seharusnya ini teman-temannya sudah mulai bangun, tapi di situ masih belum digunakan kayak gitu. Ini apakah kedepannya akan dimanfaatkan dulu oleh pemerintah atau bagaimana? Kalau lahan itu milik perorangan begitu Bapak ya, itu pemerintah daerah kan tidak bisa masuk. Biasanya pengembang-pengembang kita itu kan modelnya beli lahan dulu, ya. Karena apa? Lahan itu didiamkan saja harganya sudah naik. Betul. Secara Iya. ekonomi begitu. Ya jadi itu termasuk strategi dari para pengembang, begitu Mas. Jadi saya yakin itu nanti dia sudah punya planning tersendiri. Kalau dia memang sudah punya market, begitu saya yakin terus diselesaikan, dieksekusi begitu. Baiklah. Ini kalau misalnya untuk RDTR nanti sudah berjalan nih Pak, untuk yang terbaru nih, keterlibatan swasta dan juga masyarakat bagaimana Pak untuk bisa ikut andil nih terkait dengan RDTR yang akan berjalan? RDTR yang akan datang kan ini baru proses ya, proses penyusunan saja belum, karena kan kita harus melewati dengan Perda RT/RW dulu. Nah, saya yakin nanti melalui sosialisasi dan public hearing ke masyarakat itu akan banyak masukan untuk melengkapi atau menyempurnakan RT/RW, Perda RT/RW yang kita susun. Nah, dari situ nanti baru muncullah Perbub. Ya, Perbub tadi juga sampaikan itu juga tidak akan meninggalkan kepentingan warga masyarakat, keluarkan Perbub untuk menyusun RDTR Kabupaten Sleman. Jadi RDTR-nya nanti sudah tidak Yona lagi. Jadi RDTR Kabupaten Sleman. Satu kabupaten Iya. Gitu ya. Dari Ibu ada tambahan Bu terkait dengan keterlibatan swasta dan juga masyarakat untuk RDTR? Ya, kami mengharapkan informasi peran sertanya di dalam pemanfaatan nanti yang sesuai itu aja. Jadi informasi mereka mungkin merencanakan investasinya ke depan mesti sudah punya kan itu bisa diinformasikan. Tapi kemudian nanti itu tadi kita tidak searah ya, berarti dalam perencanaan tidak satu arah tapi dua arah. Jadi dari masyarakat pun juga bisa menyampaikan, terus dari kami coba menganalisis apakah masukan dari swasta atau masyarakat itu bisa diakomodasi di dalam rencana tata ruang. Jadi tetap aturan-aturan nanti kita sampaikan, mereka menyampaikan rencananya, pokoknya tetap feedback selalu supaya yang tadi kita bisa mendapatkan rencana tata ruang itu bagi masyarakat itu yang terbaik gitu. Walaupun mungkin belum ideal. Nah, bagi masyarakat yang terbaik tapi belum ideal. Oke. Mencari yang ideal itu susah. Baik. Ini kedepannya bagaimana nih harapan dan juga langkah strategis ya nanti satu-satu dari DPR dan juga dari dinas nih terkait dengan pembangunan RDTR itu agar masyarakat tuh sadar nih bahwa yang namanya lingkungan itu kan sudah ada yang mengatur, sudah ada pakemnya agar sejalan atau sesuai dengan apa yang sudah diatur di RDTR kayak gitu. Dari Bapak dulu Mas. Jadi pemerintah Kabupaten Sleman khususnya ini kan sudah mengatur tentang tata ruang tadi. PR Sleman itu sekarang semakin banyak. Ya. Kalau tidak diatur nanti pasti hasilnya tidak sesuai. Contohnya tadi kita ada lahan pertanian, terus nanti zonasinya juga muncul. Permasalahan Sleman itu ada sampah. Ya, sampah saat ini kan juga belum terselesaikan. Nah, ini saya minta nanti untuk pemerintah daerah juga ikut mengatur tentang zonasi tadi. Ya, TPST kita itu sekarang 3 di Taman Martani, di Turi dan di Sedang Sari Minggir ya. Nah, masyarakat kita itu juga diajak untuk sadar tentang sampah juga masih susah ya. Ini juga nanti kalau tidak kita selesaikan lewat RDTR, nanti ini akan menjadi permasalahan yang lebih besar. Maka kami harapkan nanti ruang terbuka hijau, pertanian, perindustrian, ya, zona pendidikan dan lain-lain itu betul-betul bisa ditata dengan baik sehingga
nanti akan tercipta Kabupaten Sleman yang ramah untuk semuanya. Jadi tidak hanya ramah anak dan ramah untuk semuanya, bahkan ramah untuk pendatang. Begitu. Baik, dari Ibu silakan. Kami hanya titip pesan aja bahwa bagi masyarakat yang akan berinvestasi, lihatlah rencana tata ruang dan aturan yang ada, sehingga mereka atau para investor ini atau masyarakat itu tidak merasa tertipu. Jadi cek rencana tata ruang sebelum memanfaatkan ruang atau berinvestasi. Oke, baik. Harus detail dulu ya, ketika sudah tahu latar belakangnya itu baru bolehlah hitam di atas putih gitu ya. Baik. Yang terakhir, pesan kepada masyarakat nih terkait dengan RDTR. Ibu dulu deh, silakan. Iya. Jadi kami berharap masyarakat terbuka saja untuk menyampaikan informasi atau keinginannya ya, untuk keinginannya di dalam melakukan untuk wilayahnya. Karena ketika kami kalau melakukan konsultasi publik, banyakkan kok masyarakat itu kan tidak berani menyampaikan suaranya, hanya diam gitu ya. Nah, ini kami berharap terbuka saja menyampaikan apa adanya, sehingga nanti apa yang dibuat penyusunan rencana ini sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Baik. Dari Bapak? Untuk saya sendiri terfokus sekarang untuk investor, investor yang akan masuk di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman saya yakin sangat terbuka untuk semua investor, karena tanpa investor Sleman nanti perkembangannya tidak bisa seperti yang diharapkan. Tapi mohon aturan main yang ada di Kabupaten Sleman tolong dihormati dan diikuti. Baik. Itu saja. Tolong dihormati dan diikuti. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Ibu Rin sudah hadir tentunya di Bincang Parlemen kali ini. Semoga untuk kedepannya gitu kan, kalau sudah disahkan dan juga sudah berjalan bisa sesuai dengan pakemnya masing-masing gitu ya. Itu tadi obrolan menarik bersama dengan Ketua C DPRD Kabupaten Sleman Bapak Sigit Sulaksono ST dan juga PLT Kepala Dinas Pertanian dan juga Tata Ruang Kabupaten Sleman Ibu Insinyurin Andriani MT. Jadi kalau kita berbicara soal RDTR ini merupakan instrumen penting ya untuk menata masa depan di Kabupaten Sleman agar tumbuh seimbang, berkelanjutan juga tetap berkarakteristik. Dan dengan adanya RDTR ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan juga berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Untuk Anda yang ingin menyaksikan kembali informasi yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita, bisa saksikan di kanal YouTube DPRD Kabupaten Sleman dan juga di Star Jogja FM. Saya Wana Gastia, sampai jumpa.